Salam, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang ajaib yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas karyamu dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Kami akan belajar firman-Mu, mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 2, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua 15 sampai 22. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman adalah kehidupan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman di dalam kitab Ibrani pasal yang 1, pasal 11 ayat 1 maksud saya, itu sebagai dasar atas segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar berarti bahwa iman itu adalah pondasi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibarat sebuah rumah, ketika pondasinya kuat, maka rumah itu juga akan menjadi rumah yang kokoh, yang aman bagi penghuninya. Sebaliknya kalau pondasi sebuah rumah, walaupun itu rumahnya bagus, arsiteknya bagus, tapi ketika pondasinya tidak kuat, maka runtuhlah rumah itu. Nah, hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu tentang iman yang kuat dan iman yang rapuh. Ya. Dari ayat ini kita akan belajar prinsip-prinsip tentang iman. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 15-16. Di situ dijelaskan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dari ayat ini kita belajar tentang prinsip iman atau jenis iman. Yang pertama adalah jenis iman yang hanya teori saja. Jadi iman ini adalah iman yang didasarkan pada pemikiran saja atau akal saja. Ya, dijelaskan dalam nas yang kita baca ada sebuah cerita ya. Yakobus memberikan contoh iman yang hanya akal saja adalah ketika orang itu punya saudara. Saudaranya tidak punya makanan, saudaranya tidak punya pakaian, sementara dia harus bepergian jauh. Apa yang dilakukan oleh orang yang melihat seperti itu ya? Ketika lihat saudaranya seperti itu, dia hanya berkata, ya selamat jalan ya ketika saudara mau bepergian. Ya, jangan lupa pakai pakaian yang panas ya, karena cuaca sedang dingin ya. Lalu jangan lupa juga nanti makan yang kenyang supaya kamu kuat. Dan dia tidak pernah memberikan bekal makanan, tidak pernah memberikan pakaian ya. Saudaraku, itulah iman yang hanya berteori saja ya, hanya akal saja. Kenapa dia berkata seperti itu ya? Mungkin orang ini ya tentunya punya pertimbangan ekonomi, pertimbangan untung rugi. Kalau saya bantu pakaian, saya bantu makanan, wah saya rugi nanti. Ya setelah dia pikir-pikir ya rugi juga, akhirnya tidak dibantu ya. Inilah satu bentuk kehidupan iman yang rapuh Bapak Ibu.
Iman yang didasarkan hanya pada teori saja. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang kedua adalah bentuk atau jenis iman yang didasarkan pada perasaan, ya, atau kepada emosi saja. Bapak Ibu, emosi atau perasaan itu ya bisa saja berubah-ubah, ya, tidak stabil ya. Ya, hari ini mungkin dia senang, dia sukacita, tapi besok mungkin bisa berubah, saudaraku ya. Nah, tergantung suasana ya. Makanya Yeremia menjelaskan kepada kita dalam pasalnya 17:9, Mbak. Hati manusia itu licik ya. Artinya apa? Artinya ya hari ini bisa baik, ya besok bisa berubah, tidak baik jahat ya. Itulah gambaran dari kehidupan perasaan manusia ya. Nah, kalau kita membangun iman berdasarkan perasaan-perasaan saja, Yakobus menjelaskan itu adalah seperti membangun iman atas konsep-konsep setan-setan ya. Ya, kita tahu bahwa iblis atau setan itu tahu Tuhan itu maha kuasa, tahu Tuhan itu hebat, tahu Tuhan itu Allah sendiri. Makanya satu kali ketika Yesus sedang pelayanan di kota Gerasa, ada orang yang sedang dirasuk setan ya. Ya, kita tentu dengar ceritanya ya. Nah, ketika Yesus datang ya, orang yang dirasuk setan yang di dalamnya ada roh-roh jahat ya 3.000 atau ada ribuan roh jahat ya. Nah, berkata, "Hai engkau anak Allah yang maha tinggi." Ya, artinya apa? Dia kagum, dia bangga dengan Yesus. Tapi iblis tetap melawan Yesus. Iblis tetap mencobai Yesus. Iblis enggak taat sama Yesus. Artinya apa? Ya, artinya hanya sebatas dia kagum saja. Dalam kehidupan kita ada orang-orang seperti ini juga ya. Ketika diingatkan akan dosa, sedih, ya, berduka, tapi tidak ada perubahan sikap. Ketika dengar firman Tuhan tentang dosa ya, marah sampai nangis-nangis mungkin, sedih tapi tidak berubah. Ya. Ketika menyanyi kadang-kadang sampai menangis-nangis saudaraku ya. Tapi ya ketika lagunya lagu tentang pertobatan ya, sampai sedih ya, tapi tidak ada perubahannya. Inilah ya bentuk iman yang hanya didasarkan pada perasaan-perasaan saja. Dan ini konsep iman ini kata Yakobus adalah konsep iman yang diajarkan oleh setan. Dan iman ini adalah iman yang rapuh. Ya. Yang kedua, ya, iman didasarkan pada perasaan. Ini rapuh Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang terakhir ya, ayat 21-22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Esa anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang ketiga yang terakhir adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, di dalam diri manusia ada akal, ada perasaan, ada kehendak atau ada kemauan. Kita belajar tadi iman yang pertama hanya pada akal saja. Iman yang kedua perasaan saja. Ya. Nah seharusnya ada tindakan juga dan ini jenis iman yang ketiga adalah iman yang disertai dengan tindakan ya. Dipertimbangkan ya, ada dirasakan juga ya, lalu juga bertindak saudaraku. Nah Yakobus memberikan contoh iman yang disertai dengan perbuatan ini seperti iman yang dimiliki Abraham ya. Kita pernah dengar cerita tentang bapak kita, bapak orang beriman yaitu Abraham ya. Nah, Abraham punya anak yang dikasih, anak yang memang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Esa. Nah, tapi satu kali tiba-tiba Tuhan perintahkan kepada Abraham supaya Esa anak yang dikasih dipersembahkan. Ya, dipersembahkan berarti dikorbankan ya. Ya disembelih kira seperti itu ya, seperti binatang ya. Nah, bagaimana respon Abraham? Abraham ya tentunya dia berpikir kok seperti itu ya. Secara akal dia gimana ini ya. Ini anak yang saya kasih, yang Tuhan berikan, kenapa saya persembahkan? Tapi dia oke lah ya. Dia tetap melangkah. Secara perasaan dia sedih.
anaknya sendiri yang sudah lama dia tunggu-tunggu ya, harus dipersembahkan secara manusia. Dia sebagai seorang bapak sedih, perasaannya sedih. Tapi saudaraku, dia tidak sekedar hanya berpikir dan merasakan sedih, tapi dia melangkah mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita dengar ceritanya, akhirnya Tuhan menghargai iman Abraham, digantilah dengan domba atau binatang ya. Nah saudaraku, Tuhan menghendaki kita punya iman seperti ini. Ini konsep iman yang diajarkan Tuhan yang harus kita bangun saudaraku ya. Dan iman inilah iman yang kuat saudaraku ya. Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, ada tindakan-tindakannya. Sehingga iman kita akan berdampak bagi hidup kita sendiri, berdampak juga bagi kehidupan orang lain, juga berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Kita bangun dalam kehidupan kita melangkah melayani Tuhan, kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan, kita berkorban juga bagi sesama kita. Sebagai wujud iman kita adalah iman yang kuat dan iman yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang diajarkan buat kita ya. Mari kita membangun iman bukan yang rapuh, tapi iman yang kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bila hidup kami bangun, membangun sebuah iman yang kuat, bukan iman yang rapuh. Sehingga berdampak bagi hidup kami sendiri, juga bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam.